Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo pendengar, selamat datang di program acara kita hari ini. Dan bersama saya di sini Mario Nugraha. Hai Mario, apa kabar hari ini? Baik sekali. Ya, Mario juga tidak akan sendirian. Pendengar, bersama saya Doni Alexander di Radio WLC. Terima kasih juga Anda sudah bergabung kembali bersama kami berdua hari ini. Iya, benar sekali Doni ya. Dan hari ini Doni, kita akan berbicara tentang kekuatan terbesar di dunia. Yang pastinya itu bukan angin topan, bukan gunung berapi, ataupun bukan bom nuklir ya. Tapi itu adalah kasih. Wow, saya juga mau menambahkan Mario, kasih ini bukan cinta yang biasa. Kasih ini bukan rasa cinta atau kagum terhadap tim kesebelasan. Ini juga bukan cinta seorang suami kepada istrinya, dan bukan cinta seorang ibu kepada anaknya. Nah, lebih spesifiknya sih, ini adalah cinta Bapa atau kasih dari Bapa. Wah, keren banget ya. But you know lah ya Doni ya, zaman sekarang itu cinta itu dibilang menyesatkan dan egois. Tapi kasih sejati, cinta yang murni dan cinta tak bersyarat itu sumbernya hanya dari dalam hati Yahwa. Saya setuju dengan kata kamu Mario. Dan kalau dipikir-pikir sih, kasih itu adalah kekuatan yang benar-benar memotivasi yang membuat dunia ini hidup ya. Iya benar sekali. Ngomong-ngomong nih Doni ya, sekedar info nih untuk para pendengar. Jika ini pertama kalinya Anda mendengarkan siaran kami, saya mau menjelaskan bahwa di sini kami tidak menyebutkan nama Sang Pencipta dengan sebutan Tuhan atau Allah. Yahwa adalah nama yang sebenarnya dari Sang Pencipta. Nah Doni, ini adalah sebuah hak yang istimewa mengetahui namanya. Jadi para pendengar, di sini kami lebih memilih menggunakannya ketimbang menggunakan istilah yang dapat juga merujuk pada ilah-ilah yang palsu ya. Sekali lagi saya tekankan ya para pendengar, Yahwa atau Yah adalah nama Sang Bapa dan Yahusua adalah nama dari Sang Anak. Ya, sudah sangat lama nama Sang Bapa tersembunyi dan tidak diketahui oleh umatnya. Dan ini sangat menyedihkan. Asli menyedihkan karena kitab suci mengatakan secara spesifik bahwa kita harus memanggil namanya. Bisa nggak kamu kasih contoh? Well, perintah untuk memanggil nama Yahwa itu sebenarnya Mario ada dalam Alkitab. Sebuah bagian yang sangat menarik itu ada ditemukan di dalam pasal ketiga Zefanya, dan itu mengungkapkan nubuatan bahwa namanya akan ditutupi dan orang akan kehilangan pengetahuan tentang nama dia yang sebenarnya. Kedengarannya menarik ya Doni ya. Gimana nubuatannya yang secara detail? Nah Mario, di bagian itu dia berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dia mengatakan, aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa sebuah bahasa yang murni, supaya mereka dapat memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Nah setidaknya itulah Mario yang tertulis dalam Alkitab modern. Tapi sebenarnya kata Tuhan dalam ayat ini aslinya adalah Yahwa. Jadi maksudnya adalah bahwa orang-orang akan kehilangan pengetahuan akan namanya. Tetapi ia berjanji untuk mengembalikan bahasa murni, sehingga orang-orang dapat memanggil nama Yahwa kembali. Nah, kebetulan kamu menyebutkan hal ini Doni ya. Sebenarnya ada banyak contoh dalam Alkitab yang memberitahukan kita untuk memanggil namanya atau nama Tuhan ya. Namun, seperti yang Doni katakan, memanggil nama Yahwa. Jadi bukan nama Tuhan ya, tapi nama Yahwa. Nah, itu dia Mario. Berulang kali Alkitab mengatakan memanggil nama Yahwa. Tapi untuk memanggilnya, pertama, kamu harus memiliki rasa percaya bahwa dia mendengarmu dan menjawabmu. Dan inilah intinya, sebab ia mengasihimu. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Nah para pendengar, jadi topik kita hari ini adalah kasih Yahwa kepada umat manusia. Ya, kasihnya itu tak terbatas, lebih luas, dan lebih dalam dari apa yang pikiran manusia kita yang lemah ini bisa pahami. Oh ya Mario, di tahun 1958 ada sebuah kelompok yang bernama The Teddy Bears.
The Teddy Bears. Ya, itu dulunya di tahun 50-an, zamannya rock and roll baru tumbuh. Istilahnya zaman dulu lagi hits banget. Oh, jelas ya. The Teddy Bears. Jadi apa yang mereka rekam dulu? Nah, jadi gini, salah satu anggotanya telah kehilangan ayahnya. Di atas batu nisan ayahnya, keluarganya menulis kata-kata seperti ini. Mengenalnya berarti mencintainya. Kalimat ini menginspirasi lagu mereka yang diberi judul Mengenalnya berarti mencintainya. Dan demikian pun juga dengan Yahwa. Kasih adalah kekuatan terkuat yang memotivasi di dunia. Tapi sedihnya, kebanyakan orang tidak mengasihi Bapa sepenuhnya. Dan mereka tidak mengasihinya karena sebuah alasan yang sederhana. Karena mereka tidak mengenalnya. Maksud kamu orang-orang yang non-Kristen? Mereka tidak mengenal Bapa, itu sebabnya mereka tidak mengasihinya kan? Bukan mereka aja Mario, tapi orang-orang Kristen juga. Coba, kamu pikir sejenak. Banyak orang tidak mengasihi Bapa dengan sungguh-sungguh karena mereka berpikir Bapa tidak adil. Bagaimana tidak? Jika ada seseorang yang hidup sesat dan tidak bertobat, maka orang itu akan dibakar di dalam api selama-lamanya sebagai balasan atas dosa yang mereka lakukan dalam hidup mereka yang hanya satu kali dan sangat singkat itu. Bahkan manusia paling bejat sekalipun tidak akan melakukan itu. Benar sekali, Doni. Hukuman yang paling buruk yang dijatuhkan untuk kejahatan terburuk adalah hukuman mati. Dan bahkan tidak semua negara memperlakukan hukuman itu. Sebagian besar negara di Eropa telah melarang hukuman mati. Bahkan untuk kejahatan paling keji, penjahatnya memang dipenjara bertahun-tahun. Tetapi mereka tidak disiksa non-stop selama di penjara. Dan pastinya bukan dibakar hidup-hidup selamanya. Nah, sekarang kamu bisa melihat kan Mario, bagaimana kepercayaan semacam itu akan menanamkan rasa takut pada Yahwa. Dan saya dapat melihat bagaimana orang-orang percaya model seperti ini mengasihi Tuhan. Di bibir saja. Tapi mereka tidak benar-benar memiliki kasih emosional yang mendalam atau hubungan abadi dengan dia. Mereka tidak akan bisa. Bagaimana bisa kalau kamu takut padanya? Tepat sekali. Dan sayangnya bukan hanya mereka yang percaya pada neraka yang selalu menyala yang tidak mengenal Bapa. Padahal mengenal dia adalah sebuah hak istimewa. Banyak orang tidak mengenal dia karena, ini akan terdengar mengejutkan nih Mario. Karena hampir melakukan penyembahan berhala dengan mengalihkan fokus mereka kepada sang anak, bukan kepada Bapa. Tunggu sebentar. Oke. Ya, kedengarannya memang mengejutkan, Doni ya. Kita harusnya mengasihi dan menghormati sang anak. Lagi pula, Yahusua adalah anak dari Yahwa, sang anak yang kepadanya Yahwa berkenan. Dia adalah penyelamat kita. Yahusua pun mengatakan bahwa sang Bapa dan dirinya adalah satu. Jadi kok bisa disebut menyembah berhala ya jika kita fokus kepada sang anak? Nah, saya juga mau nanya satu pertanyaan buat kamu Mario. Ya, silakan Pak. Saat anak-anakmu masih kecil, kamu mengajari mereka berdoa kan? Tentu saja. Istriku yang lebih banyak mengajarinya. Dan ya, kami melakukannya bersama. Oke. Jadi kamu mengajarinya berdoa ke siapa? Kepada Bapa atau kepada anaknya? Pada anaknya dong. Oke. Faktanya nih ya, saat anak-anak berdoa, itulah yang akan selalu mereka ucapkan di dalam doanya. Benar. Anak-anak diajari berdoa dengan mengatakan, Tuhan Yesus yang baik. Nah, area lain di mana pergeseran fokus dari Bapa ke anak ini dapat dilihat adalah dalam lagu-lagu penyembahan. Nyanyian rohani, tapi semua lagu itu kan untuk memuji Yahwa. Yakin? Bukannya sebagian besar hanya fokus pada sang anak? Mau bahasa apapun, Mario, hampir semua lagu-lagu penyembahannya adalah tentang Yahusua. Lagu-lagu seperti Yesus cinta saya, Yesus memberiku kemenangan, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ini lagu favorit aku banget nih. Ada gerakannya tuh ya gini-gini. Dan masih banyak lagi yang merujuk pada kelahirannya, darahnya, dan kebangkitannya. Nah, Mario, Ya. Di dalam bahasa Spanyol ada lagu yang berjudul La Segunda Venida de Cristo. Artinya? Kedatangan Yesus yang kedua. Oke. Di dalam bahasa Swahili, bahasa dari Afrika Timur, ada yang judulnya Kamili ni Yesu Peke. Saya kurang yakin. Ini kalau saya salah ya menyebutkannya. Tapi yang pasti artinya seperti ini Mario. Ya, gimana? Juru selamat hanya Yesus saja. Oke. Jadi tidak peduli dalam bahasa apa, kita akan menemukan bahwa kebanyakan lagu rohani isinya mengenai sang anak. Tentang kasihnya, kebaikannya, dan pengampunannya. Benar juga ya Doni ya. Sangat menarik. Oke, ada hal lain yang lebih menarik lagi nih Mario. Apa tuh? Yaitu saat kita membandingkan lagu rohani yang isinya tentang Yahusua dan yang isinya tentang Yahwa. Ada sebuah lagu lama dari Inggris yang judulnya Tuhan yang kekal dan tak terlihat. Lagu ini hanya fokus pada kemuliaan dan kebesaran Yahwa. Lirik dalam lagu ini menyebutkan bagaimana dia begitu agung dan mulia sehingga kita tidak bisa dekat-dekat dengan dia. Bagian lain dari lagu ini menyebutkan dia bersembunyi dalam terang yang tidak terhampiri dan yang tersembunyi dari mata kita. Dan di bagian lain Mario dikatakan bahwa bahkan para malaikat pun harus menutup mukanya di hadapannya. Apakah lagu seperti ini akan membuat kamu mau datang kepadanya saat kamu melakukan sebuah kesalahan? Apakah lagu seperti ini akan mendorong hatimu kepadanya
dan meyakinkanmu akan kasih-Nya yang tidak terbatas. Tidak, pasti tidak. Sekarang setelah kamu mengatakan ini semua, pikiran saya sudah dipenuhi dengan judul-judul lagu dan ya kamu benar Doni ya. Oke. Sebagian besar lagu-lagu itu membicarakan tentang Yahusua. Ya. Dan yang terkait dengan Yahwa semuanya hanya mengenai keagungan dan kemuliaan. Tidak ada terlintas di pikiran saya loh ya, yang secara khusus membicarakan tentang kelembutannya. Ada, tapi tidak banyak Mario. Ya, dan banyak orang tidak menyadari bahwa Martin Luther, sang bapak reformasi Protestan ya, juga menulis banyak lagu pujian. Dan Oh ya? setahu saya nih ya, Mm-mm. dia menulis lebih dari 20 lagu pujian. Wow, ini saya baru tahu nih. Iya, dan dia cukup produktif loh Doni. Kebanyakan para komposer lagu pujian gerejawi tentu saja ya, hanya ada di Jerman. Tapi ada satu nyanyiannya yang bisa dibilang paling terkenal. Ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Wah, saya semakin tertarik. Yang mana nih Mario? Itu tuh yang judulnya A Mighty Fortress is Our God, yang sudah dimasukkan ke dalam buku nyanyian KPRI, Kidung Persekutuan Reform Injili nomor 17. Oh iya, saya suka yang satu itu Mario. Ya, saya juga loh Doni ya. Namun, seperti yang kamu tunjukkan, itu benar-benar tidak mengungkapkan sisi lembut dari Bapa. Ini penuh dengan gambaran tentang peperangan dan referensi tentang kekuatan dan kebesaran juga. Tapi sebenarnya nih Doni ya, ini sudah disebut dengan himne perang reformasi. Saya bisa lihat nih alasannya kenapa nih Mario. Dan ada sesuatu yang mungkin kamu nggak tahu. Apa tuh? Oke, menurut tradisi Raja Swedia, yaitu Raja Gustavus Adolphus, yang merupakan raja pengikut gerakan Luther, benar-benar memerintahkan supaya lagunya dikumandangkan saat pasukannya bergerak ke medan perang dalam perang 30 tahun. Wow, saya baru tahu tuh Doni ya. Terus ada lagu pujian tua dalam bahasa Inggris yang judulnya Before Jehovah's Awful Throne, yang artinya di hadapan tahta Yahwa yang dahsyat. Yang itu benar-benar sesuatu yang beda banget ya. Tapi tahu nggak? Setiap akhir liriknya menekankan kekuatan Yahwa, kekuatannya, kehebatannya, dan keagungannya, bahkan murkanya. Lagu-lagu ini menggaris bawahi betapa kecil dan tidak berartinya kita kalau dibandingkan dengannya. Tidak ada dalam nyanyian rohani ini yang akan menarik hati dan mengilhami keyakinan bahwa makhluk yang begitu tinggi dan hebat itu akan mencintai orang yang kecil dan tua seperti kamu. Ya benar bro ya. Di situ juga saya merasa sedih. Iya bro. Dan itulah sebabnya kita mengajari anak-anak kita untuk berdoa kepada Yesus. Salah satu lagu pertama yang kita ajarkan ke anak-anak itu, coba dinyanyikan. Jadi gini lagunya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Nah, indah ya pendengar, Anda bisa mendengarkan lirik dan juga lagunya. Dan di samping itu Mario, Ya, Bapak tetap dikenal dengan sosok dan kesan yang menakutkan. Terlalu besar dan terlalu kuat untuk mencintai anak-anak kecil dan mengampuni dosa-dosa kita. parah emang ya Doni ya. Dan saya dapat melihat mengapa kamu mengatakan bahwa fokus kita beralih dari Bapa dan hampir semuanya mengarah kepada sang anak. Puisi-puisi ditulis tentang kebaikan dan kesetiaan Yahuswa. Kita menyanyikan lagu-lagu penyembahan yang memuji kasih dan pengorbanannya. Khotbah dikotbahkan tentang hidupnya dan kematiannya. Namun, berapa banyak dari puisi, khotbah, dan lagu pujian yang membicarakan tentang kasih Bapa? Dikit sih. Iya, tidak banyak Mario. Padahal seluruh tujuan sang anak datang ke bumi adalah untuk menunjukkan kasih Bapa kan? Iya, benar. Jadi ya akibatnya orang-orang menjalani hidup dengan berfokus pada sang anak dan sedikit sekali memperhatikan Bapa yang kasihnya datang ditujukan oleh sang anak. Ya, Yahwa kuat dan agung maha kuasa. Namun dia juga lembut dan penuh kasih, baik hati dan protektif. Maksud saya di sini Doni ya, coba kamu pikir. Karena itulah Yahusua bahkan mengajak kita untuk memanggil Yahwa Bapa kami. Benar banget Mario, saya setuju. Nah, Injil Yohanes benar-benar menjelaskan mengenai hal ini Doni. Coba lihat kitab Yohanes 10 ayatnya yang ke-30 yang berbunyi demikian. Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian kata-kata Yahusua kepada Maria tepat setelah kebangkitannya nih ya. Dia berkata seperti ini. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Elohku dan Elohmu. Benar, Yahwa ingin kita menganggap dia sebagai Bapa kita yang penuh kasih. Namun karena kita sudah memusatkan perhatian kepada sang anak, maka pemeliharaannya yang lembut, penuh kasih, pengampunan dan kebaikan-kebaikannya jadi tidak lagi nampak seperti karakter Bapa ya Mario. Benar sekali Doni ya, benar-benar, sangat benar. Saya tak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Tapi saat kamu mengatakan seperti itu, saya benar-benar bisa mengerti. Ya, oke. Dengar yang satu ini. Ya. Ini sangat penting Mario. Jika Yahwa sendiri turun ke bumi menjalani kehidupan di sini, jika dia menyelubungi kemuliaannya dan merendahkan dirinya,
mengambil tubuh manusia sehingga kita dapat melihat dia, akan sama persis dengan sikap dan perbuatan yang ditujukan oleh Yahusua di bumi. Dalam setiap tindakan sang anak, dalam setiap pelajaran yang diajarkan, kita harus melihat dan mendengar dan mengenali Bapa. Caranya memandang, mendengar, menerima dengan penuh kasih, tersenyum manis, gerakan dan perbuatannya itu semuanya menunjukkan Bapa. Oke, coba pikirkan itu sejenak Mario. Pendengar juga boleh memikirkannya. Yahusua pergi dan menikmati keramahan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Itulah salah satu alasan mengapa orang-orang Farisi menolak dia. Dia menerima orang-orang yang terbuang. Dia adalah tamu yang mau memasuki rumah mereka. Dia memiliki kata-kata yang indah untuk para ibu. Dia sabar dan lembut dengan orang tua. Dia juga menyambut anak-anak, tidak mengusir mereka. Ketika orang membuat kesalahan, dia dengan cepat dan mudah memaafkan. Keren ya. Ya, benar banget Mario. Tapi apa yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam setiap kata dan tindakan Yahusua, kita harus melihat bahwa itulah tepatnya bagaimana Bapa bersikap, bagaimana dia akan bertindak jika dia adalah manusia. Wow, keren banget pastinya. Dan saya tak pernah menduga bahwa ternyata seperti itu, Doni. Ya, ketika orang terfokus mata-mata pada kekuatan, kebesaran, kemuliaan, dan keagungan Bapa, itu membuat kita terlalu mudah untuk melupakan bahwa kasih sayang yang diwahyukan dalam kehidupan Sang Juru Selamat mengungkap apa yang ada di dalam hati Bapa dan bagaimana dia akan berbicara dan bertindak dan memaafkan jika dia menjadi manusia. Oke, saya paham sekarang. Tapi tunggu sebentar, Don. Alkitab mengatakan bahwa takut akan Yahwa itu adalah hal yang baik. Ya. Contohnya nih ya, di dalam kitab Amsal 9 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Yahwa, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, benar apa yang kamu katakan Mario. Dan bukan cuma ayat itu aja yang mengatakannya. Di Amsal 1 ayat 7 juga berbunyi, takut akan Yahwa adalah permulaan pengetahuan. Jadi sedikit rasa takut yang wajar itu bukan hal yang buruk, Doni ya. Tampaknya sih. Ya, terus terang saja ya, menurut saya sedikit rasa takut ya wajar ya. Itu bukanlah hal yang baik. Tapi Alkitab mengatakannya, Doni. Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan sedikit tekankan di sini. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, jika kamu mencari makna kata takut dalam kamus Alkitab, Alkitab mengatakan penghormatan. Alkitab mengatakan takut, tapi juga mengatakan penghormatan. Jadi itu takut ya. Ya, tapi tunggu dulu. Satu hal yang harus kita tahu adalah bahasa itu dinamis. Bahasa berkembang dari waktu ke waktu. Sekarang, ingat gak? Beberapa hari yang lalu saya ceritakan tentang kamus yang benar-benar tua. Di tahun 1828 yang saya temukan. Saya membawanya hari ini loh Mario. Karena saya ingin kamu juga mencari kata penghormatan. Silakan cari itu sekarang. Dan bagaimana cara mendefinisikan penghormatan. Oke, penghormatan. Di sini tertulis, penghormatan adalah takut bercampur dengan rasa hormat dan penghargaan atau pemujaan. Bagus, terima kasih Mario. Tapi sebelum kita on air, saya juga sempat mencari arti kata takut di kamus itu. Mau tahu nggak artinya apa? Apa tuh? Nah, sebenarnya ada beberapa definisi yang berbeda untuk rasa takut. Di antara itu semua yang dikatakan ketakutan adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa itu adalah penghormatan, menghormati, dan dengan hormat. Menarik ya. Iya, tapi jangan lupa Mario, kamus itu hampir 200 tahun loh umurnya. Waduh. Nah, saya sudah mencari definisi dari kedua kata tersebut secara online, tapi rupanya definisinya berbeda. Definisi penghormatan modern adalah kehormatan atau rasa hormat yang dirasakan atau ditunjukkan. Penghormatan, terutama rasa hormat yang mendalam, sekarang artinya sudah sama dengan definisi ketakutan. Dalam kamus yang sudah berusia 200 tahun kan? Iya, benar sekali Doni. Nah, sekarang saya mau kamu bacain definisi modern dari kata ketakutan. Ini, saya sudah print, silakan dibacakan. Oke. Dan di sini tertulis, ketakutan adalah perasaan agitasi dan kegelisahan yang sangat tidak menyenangkan atau mengganggu yang disebabkan oleh adanya bahaya yang akan terjadi. Ini perasaan kecewa atau ketakutan. Nah, begitulah kebanyakan orang mendefinisikan rasa takut. Dan bahkan ketika Anda bisa menemukan kamus yang mencakup definisi penghormatan, kebanyakan orang tidak akan berpikir sangat menghormati, mengagumi, dan terpesona. Saat mereka mendengar kata itu, sebaliknya mereka akan berpikir perasaan yang sangat tidak menyenangkan yang disebabkan oleh adanya bahaya. Dan karena nyanyian dan khotbah tentang Yahwa selalu berfokus pada keagungan dan kekuatannya, sementara nyanyian tentang Yahusua berfokus pada perhatian lembut dan penuh kasih. Tebak, apa perasaan yang dirasakan kepada Yahwa? Takut. Benar. Nah, dan kamu kan mempertimbangkan keyakinan bahwa jika kamu tidak menggunakan ukuran standar perilaku baik yang sangat tinggi, dan jika kamu tersesat, kamu akan dibakar hidup-hidup selamanya. Itu sama sekali tak membantu kan, Doni? Iya, tidak.
Dan iblis pasti bekerja dalam hal ini loh. Maksudnya? Maksudnya, jika setan tidak bisa membuat seseorang melupakan sang juru selamat, maka hal lain yang bisa dia lakukan adalah membuat orang lupa bahwa sang juru selamat datang untuk mengungkapkan seperti apa Bapa itu. Jadi jika seluruh tujuan Yahusua datang hanya untuk mati, dia bisa saja dengan mudah datang ke bumi dan mati dengan segera. Dia tidak perlu dilahirkan sebagai bayi dan menjalani kehidupan di bumi. Tapi sang juru selamat datang tidak hanya untuk menderita, Mario, tapi juga untuk mengungkapkan karakter Bapa sebagai pribadi yang penyayang, baik hati, sabar, ceria, pemaaf, perhatian, sahabat terbaik yang bisa kita miliki. Jadi, saya ingin berbicara tentang apa yang kita ketahui dari karakter Bapa karena sungguh untuk mengenal dia memang akan membuat kita mengasihi dia. Kedengaran sangat bagus, Don, dan saya mau mendengarnya. Nah, para pendengar, kita mau break dulu sebentar ya, karena sesaat lagi kita akan berbicara tentang bagaimana Yahwa jika dia menjadi manusia. Jadi, jangan kemana-mana. Neraka. Di samping digunakan secara berlebihan sebagai kata yang tajam, konsep mengenai sebuah neraka yang tidak pernah padam telah menyusahkan begitu banyak orang Kristen selama hampir 2000 tahun. Para filsuf Yunani mulai bergabung dengan kekristenan di akhir abad kedua Masehi, dan bersamaan dengan itu muncullah konsep neraka yang tidak pernah padam yang menyala selama-lamanya. Faktanya kitab suci memang membicarakan tentang neraka, namun itu tidak seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Untuk menemukan apa yang Alkitab katakan tentang neraka, kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com. Buka video bahasa dan nonton video yang berjudul Neraka, semua pemahaman yang Anda dapatkan salah. Atau tonton videonya di YouTube. Sekali lagi, tonton video dengan judul Neraka, semua pemahaman yang Anda dapatkan salah di www.worldslastchance.com. Selamat datang kembali ke Radio WLC. Dan masih bersama kami di sini ada rekan saya, Doni Alexander, dan saya sendiri, Mario Nugraha. Kita telah berbicara tentang kasih Yahwa kepada manusia, dan kasihnya itu bukan cuma untuk ras kita saja, tapi kasihnya yang tak terbatas itu untuk setiap orang, untukmu dan untukku. Dalam segmen sebelumnya, Doni menunjukkan bagaimana kebanyakan perhatian orang percaya terfokus pada Sang Juru Selamat, bukan pada Sang Bapa yang diungkapkan oleh Sang Juru Selamat. Nah, para pendengar, kita selalu berbicara tentang kasih dan pengampunan Sang Juru Selamat. Namun, jika menyangkut Bapa Yahwa, kita berfokus hanya pada kekuatan, kebesaran, dan keagungannya saja. Iya, gak ada salahnya untuk mengetahui seseorang itu kuat dan besar selama kamu juga tahu bahwa dia itu baik dan mengasihimu. Benar. Nah, jadi para pendengar, untuk segmen ini, izinkan saya memperkenalkan teman terbaik yang pernah kamu miliki. Ada satu bagian dalam kitab suci yang merangkum karakter Yahwa yang ditemukan dalam kitab Keluaran 33 ayat 18. Dalam ayat ini kamu akan ingat bahwa Musa yang mengasihi Yahwa telah memohon dan meminta di pasal sebelumnya dengan berkata kepada Yahwa, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Benar, saya ingat itu. Nah, oh ya Mario, dan ini tidak hanya membicarakan tentang cahaya yang menyilaukan itu loh. Oke. Nah, saat kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani digunakan dalam kaitannya dengan Yahwa, itu merujuk pada kualitasnya dan yang olehnya dia dikenali. Coba ulangi lagi. Baik, saat kata terjemahan kemuliaan diterapkan pada Yahwa dalam bahasa Ibrani, artinya tidak berbicara tentang cahaya yang berasal dari hadiratnya. Ini berbicara tentang kualitas, karakter, derajat yang dengannya dia dikenali. Bahkan kamu bisa mengatakan bahwa karakternya adalah salah satu kualitas yang mengungkapkan kemuliaannya. Oke, itu kedengarannya lebih logis. Saya selalu membayangkan mengapa saat Musa meminta untuk melihat kemuliaan Yahwa, dan jawabannya waktu itu adalah, "Aku akan memperlihatkanmu semua kebaikanku." Tepat, Yahwa ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Musa, Mario. Demikian pun dengan pikiran dan perasaannya. Wow. Nah, jadi kamu ingatkan ceritanya? Yahwa menyembunyikan Musa di celah batu karang dan menutupinya dengan tangannya karena tidak ada yang bisa melihat wajah Yahwa dan tetap hidup. Dan saat dia lewat, kitab suci mengatakan bahwa dia menyatakan namanya. Serius? Iya, kitab Keluaran 34 ayat 5-7 berbunyi, "Turunlah Yahwa dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Yahwa. Berjalanlah Yahwa lewat dari depannya dan berseru, 'Yahwa, Yahwa, Eloah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya,
yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dan kemudian, saya suka ayat selanjutnya nih Mario. Di Keluaran pasal 34 ayat 8 yang bunyinya, segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Well, kalau saya jadi Musa, saya Ya. juga akan melakukan hal yang sama ya. Ya harusnya seperti itu, saya pun demikian. Nah, Musa diberi kesempatan untuk melihat gambaran yang luar biasa yang ada di dalam hati Yahwa, dan apa yang dia lihat adalah kemurnian, keindahan, kasih. Sungguh suatu pengalaman yang tak terlukiskan ya Doni. Ya, Dan betapa indahnya bahwa kemuliaan Yahwa ini terfokus sepenuhnya pada karakternya. betul. Dan itulah yang perlu kita lakukan juga. Kita tidak akan memiliki hubungan dengan Sang Bapa sama seperti yang kita punya dengan Sang Anak, sampai benar-benar diyakinkan bahwa Dia mengasihi kita dengan setiap karakter keberadaannya. Saya suka itu. Kamu benar, Don. Dengan hanya memfokuskan kepada kebesaran dan kekuatannya, kita telah melupakan hati dan jiwanya. Oke. Beritahu kita dong, Don, lebih banyak lagi tentang kualitas karakter yang terungkap dalam pasal ini. Nah, saya senang kamu menanyakan seperti itu, Mario. Oke. Jadi, sering kita hanya sekedar mengucapkan kata-kata. Kita tidak selalu memiliki pemahaman mental yang jelas tentang arti dari kata-kata itu. Kita juga tidak bisa selalu mendefinisikannya dengan menjelaskannya dengan kata-kata yang lain. Contohnya, kata mengampuni. Seperti yang tertulis di kitab Keluaran pasal 34 ayat 7. Di situ mengatakan bahwa Yahwa memberikan pengampunan. Menurut pendapatmu sendiri, apa yang dimaksud? Mengasihani Hmm. atau menjadi baik? Well, kamu nebak-nebak aja nih kayaknya Mario. Benar ya. Ya, mengampuni ini didefinisikan sebagai kebajikan, kelembutan atau kelembutan hati yang membuat seseorang memaafkan kesalahan atau memperlakukan seseorang lebih baik daripada yang seharusnya. Nah, ini sama seperti orang yang tidak menuntut orang lain membayar utangnya. Saya nggak berpikir sampai ke situ. Dan juga saat Yahwa mengampuni, ini menunjukkan bahwa salah satu karakternya adalah simpatik. Dia mudah untuk memaafkan, bahkan melupakan kerugiannya sendiri. Ya, benar. Dan apabila hukuman diberikannya, itu pasti demi kebaikan kita dan tidak sama seperti hukuman lain yang menyudutkan kita. Ya, itu adalah sesuatu yang perlu dipikirkan. Karena biasanya, ketika kita memikirkan Yahwa, kita menyadari fakta bahwa kita adalah orang berdosa dan sama seperti Adam dan Hawa saat berdosa. Mendadak mereka diberi hukuman mati. Itu tidak benar-benar membuat saya langsung memikirkan pengampunan atau anugerah. Oke, saya tahu Mario. Dan bukan cuma kamu saja. Hampir semua orang berasumsi kemarahan Yahwa hanya diredakan karena Yahuswa melangkah masuk dan berkata, "Saya akan menanggungnya. Hukumlah saya sebagai gantinya." Yap, kurang lebih seperti itu ya. Tapi itu salah Mario. Serius? Coba dijelaskan lagi. Karena ketahuilah bahwa karena ganjaran abadi yang kita pikul di atas kepala kita, mungkin hal ini akan sedikit sulit dipahami ya. Oke, izinkan saya untuk memberikan kamu satu pertanyaan. Oke. Nah, misalnya, ada seseorang yang berbuat salah kepada kamu Mario. Benar-benar salah nih dia. Oke. Katakanlah dia bermain curang dalam berbisnis dan mencemarkan reputasi kamu. Membuat kamu merasa tidak nyaman, kamu menjadi dinilai negatif dan buruk di sekitar kamu, bahkan juga keluargamu. Nah, kira-kira apa reaksi pertama kamu dan apa yang akan kamu lakukan? Well, itu mudah sih ya. Mereka membangun sendiri reputasi mereka dari apa yang mereka lakukan dan ucapkan. Saya pasti tidak akan pernah mempercayai mereka lagi. Iya, saya sependapat sama kamu Mario. Bahkan saya bisa marah jika ada yang provokasi. Ya. Tapi tahu nggak? Itu bukan reaksi Yahwa loh. Oke. Tahu nggak? Reaksi pertamanya apabila dihina dan dicederai adalah memaafkan. Nah, itulah mengapa kita bisa mengatakannya segera setelah ada dosa, ada seorang juru selamat. Adam dan Hawa tidak segera dilenyapkan dari kehidupan saat mereka melanggar. Kenapa? Karena Yahwa langsung memaafkan mereka. Apa yang kamu maksudkan di sini adalah perbedaan antara tindakan dan reaksi. Kita terbiasa memikirkan pengampunan Yahwa sebagai tindakan. Yahuswa mati untuk dosa-dosa kita. Karena itu, Yahwa membuat keputusan dengan sadar untuk memilih memaafkan kita. Tapi apa yang kamu katakan adalah bahwa tindakan pertamanya adalah memaafkan. Benar, saya setuju. Inilah konsep yang baru saja saya jelaskan kepada anak saya tempo hari ya. Terlalu banyak anak muda yang menyia-nyiakan tahun-tahun remajanya dengan hanya sekedar merespon keadaan di sekitar mereka. Saya mendorongnya untuk bersikap proaktif.
membuat keputusan dan pilihan sadar untuk bertindak dan bukan hanya sekedar bereaksi dalam hidupnya. Ya, itu saran bagus. Kita semua harus bertindak secara logis, bukan bereaksi. Nah, ketika kita bereaksi terhadap tindakan orang lain, kita tidak benar-benar memikirkannya. Aksi atau tindakan kita berasal dari otak kita. Reaksi kita datang dari hati kita. Kita bereaksi tanpa memikirkannya. Dan itulah intinya yang saya coba simpulkan di sini, Mario. Yahwa penuh belas kasihan. Ini berarti bahwa reaksi pertamanya terhadap penghinaan dan luka adalah pengampunan seketika. Jadi tidak ada dendam, hanya memaafkan saja. Sangat indah. Itulah Yahwa. Amin. Oke, atribut karakter berikutnya yang dikatakan adalah bahwa Yahwa murah hati. Murah hati didefinisikan sebagai baik, ramah. Bukankah itu bagus? Iya, Bukankah itu penggambaran yang indah dari Maha Kuasa? Dia ramah loh. saya suka itu. Asli. Dan saya harus mengakuinya, itu sebenarnya bukanlah kata yang pernah saya pikirkan yang berhubungan dengan dia. Saya mengerti. Saya pun juga begitu, Mario. Tapi itulah dia. Dia baik. Dia bersahabat. Dan definisi dari kata murah hati juga sama dengan penuh kebajikan. Nah, itu kata kuno yang sudah jarang kita gunakan lagi ya, Doni. Tunggu sebentar. Ya, Nih, sementara saya sedang mencarinya dari kamus tua yang kupinjam darimu tadi. oke. Coba dicari. Nah, sekarang tolong dibacakan kalau sudah ketemu, Mario. Oke, ini dia. Dikatakan kebajikan adalah disposisi atau sikap alami pikiran untuk berbuat baik. Itu adalah cinta umat manusia, disertai dengan keinginan untuk menunjukkan kebahagiaan mereka. Kata lain yang muncul di pasal ini adalah baik hati. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 menyatakan bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, dia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Oke. Nah, sekarang apa penjelasan di kamus untuk kata baik hati? Di sini tertulis, baik hati didefinisikan sebagai bersedia untuk berbuat baik kepada orang lain dan membuat mereka bahagia dengan mengabulkan permintaan mereka, memberikan keinginan mereka, atau membantu mereka dalam kesusahan. Dengan kata lain, memiliki kelembutan atau kebaikan alam. Itulah arti dari baik hati. Keren. Oke, di sini kita sudah punya belas kasih, tapi masih ada lagi. Mazmur 111 ayat 4 mengatakan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Yahwa itu pengasih dan penyayang. Dia berbelas kasihan. Nah, itu adalah kata lain yang sudah kita tidak pahami lagi makna sebenarnya. Sebentar. Ya, Saya sudah hampir mendapatkannya nih. Nah, ini dia. Belas kasih artinya menderita dengan yang lain. Sensasi kesedihan yang ditimbulkan oleh kesusahan atau kemalangan orang lain. Belas kasih adalah emosi campuran ditambah dengan cinta dan duka. Dikatakan bahwa Yahwa sakit saat kita sakit karena dia mengasihi kita. betul. Dan saya juga melihat kata belas kasih. Seseorang yang berbelas kasihan dikatakan memiliki hati yang lembut dan mudah tersentuh oleh kesusahan, penderitaan, keinginan, dan kelemahan orang lain. Yap, sebenarnya nih, kata indah terlalu lembut untuk karakter seperti itu. Bagaimana mungkin kamu tidak mengasihi seseorang yang mengasihimu seperti itu? Pastinya. Dan itulah sebabnya saya mengatakan bahwa orang yang tidak mengasihi Yahwa sama sekali tidak mengenal dia. Karena, sungguh, mengenalnya akan berarti mengasihinya. Yap, dan jenis karakter-karakter ini sudah tidak bisa dijangkau lagi oleh manusia biasa, baik dalam pikiran maupun perasaannya. Oke, setuju. Oh ya, saya mau bercerita tentang istri saya. Dia itu menjadi galak ketika itu urusannya sudah menyangkut anak-anak. Ini maksud saya ya Mario. Wanita itu bisa menyimpan dendam loh. Dan kamu tidak akan percaya kapan harus membela atau melindungi salah satu anaknya. Ibu-ibu memang seperti itu. Iya, dan dia memang benar. Saat putri sulung kami lahir, kami berteman dengan sepasang kekasih yang memiliki bayi laki-laki seusia dengan putri kami. Kadang-kadang dia menyakiti bayi kami. Ya memang itu tidak disengaja. Dan lagian dia juga hanya bayi. Oh iya, Mario, saya ingat suatu saat gadis kecil kami saat itu meraih pegangan laci bawah, lalu berdiri. Nah, dia berumur sekitar mungkin 10 bulanan lah. Nah, saat dia sedang bersandar memegang laci itu, si anak laki-laki itu mendorong lacinya sehingga terjepitlah jemari anak kami. Ya, tentu saja itu membuat gadis kecil kami jadi menangis. Itu sakit sekali. Hal itu terjadi beberapa kali di mana bayi laki-laki itu menyakiti gadis kecil kami. Tidak lama kemudian istri saya memutuskan bahwa dia tidak menyukai bayi itu. Dia menyukai anak-anak, tapi dia tidak menyukai anak yang satu ini yang telah menyakiti gadis kecil kami. Terlepas dari kenyataan bahwa anak itu juga masih bayi. Tapi kamu tahu nggak?
Dia mengembangkan dendam besar terhadap anak laki-laki kecil itu. Dia tidak pernah mengungkitnya lagi, tapi sekarang bertahun-tahun kemudian saat kamu menyebutkan anak laki-laki itu, yang saya bisa tambahkan telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat baik, dan dia masih akan merasa tidak nyaman. Iya, reaksinya bukanlah kasih dan pengampunan, tapi reaksinya adalah salah satu kebencian dan kemarahan yang membuatnya berpikir bahwa laki-laki itu akan menyakiti gadis kecilnya lagi. Itulah ibu-ibu ya. Iya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan bereaksi kalau ada seseorang yang mengganggu dan menyakiti anaknya. Saya pun juga tidak bisa membayangkannya, Mario. Namun, meski itu reaksi yang sangat manusiawi, justru kebalikan dari reaksi Yahwa kan? Ini mengingatkan saya pada ayat di Yohanes 10 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, Bapa mengasihi aku, dan oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dengan kata lain, Bapakku sangat mengasihimu. Dia bahkan mengasihiku lebih lagi karena aku mau mengorbankan diriku untukmu. Amin, betul. Dan itulah kasih yang sudah tidak terlihat lagi. Bapa sendiri mengasihimu. Dan terlebih lagi, dia ingin melakukan sesuatu untukmu. Dia senang membuatmu bahagia. Dan dia sakit saat kamu sakit. Dan itu karena dia mengasihimu. Amin. Haleluya. Para pendengar, jangan kemana-mana. Karena kami akan kembali dengan beberapa pertanyaan dari surat masuk harian kami. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Waktu adalah sebuah karunia, sesuatu yang berlalu dengan cepat. Namun, semakin kita dekat pada akhir zaman, semakin banyak usaha setan untuk mengalihkan perhatian kita dari perihal yang benar-benar penting. Setan selalu berusaha untuk merusak karunia-karunia surga dan begitu juga dengan karunia waktu. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyebarkan Injil terlalu sering malah menjadi tidak lebih dari sebuah alat untuk membuang-buang waktu yang sangat banyak. Setan merancang berbagai macam kesenangan untuk masing-masing tipe pribadi untuk memenuhi masing-masing selera orang. Kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com. Buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Waktu Luang dan Karunia Waktu. Sekali lagi di www.worldslastchance.com. Pada artikel bahasa, baca artikel dengan judul Waktu Luang dan Karunia Waktu. Pelajari bagaimana cara Anda agar Anda dapat dengan bijaksana menggunakan karunia waktu yang Yahwa telah berikan kepada Anda. Selamat datang kembali di Surat Masuk Harian Radio WLC. Dan masih bersama saya di sini, Mario Nugraha. Dan bersama saya Doni Alexander. Oh ya, Mario, sepertinya hari ini kita memiliki beberapa pertanyaan yang menarik. Ya benar Ya sekali kan? Doni, ya sangat menarik ya. Dan pertanyaan yang pertama datangnya dari Sung Chul di Jinju, Korea Selatan. Nah, dia menuliskan, saya dan keluarga bergereja di rumah karena tidak ada orang Kristen dan jemaat gereja di sekitar sini. Anakku sudah berumur 14 tahun dan ingin dibaptis. Saya bukan pendeta dan juga bukan diaken yang ditabiskan. Apa yang dapat kami lakukan? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih, Mario. Ya, benar sekali ya. Dan ini adalah dilema yang banyak orang hadapi, para pendengar. Nah, terpisah dari gereja dan mereka tidak tahu harus kemana. Apa yang mereka harus lakukan? Tentu saja dalam Alkitab ada indikasi yang jelas bahwa mereka yang telah ditabiskan oleh penumpangan tangan menjadi orang-orang yang melakukan baptisan. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri. Jika baptisan hanya bisa dilakukan oleh pendeta yang ditabiskan, lalu siapa yang membaptis Yohanes Pembaptis? Itu bisa saja Yahwa, benar enggak? Iya, tidak ada orang lain di padang gurun yang dapat melakukannya, Mario. Dan karena Yahwa tidak pernah berubah, maka dia pasti akan melakukan hal yang sama hari ini untuk umat panggilannya, yaitu mereka yang percaya akan pemulihan segala sesuatu melalui roh Elia. Nah, pelayanan Yohanes itu juga beroperasi di dalam roh yang sama. Ya, masuk akal sih Doni ya. Dan Yahwa pun juga menyatakannya dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-6 yang berbunyi, bahwasanya aku, Yahwa, tidak berubah. Ya, jadi jika ada teman lain di tempat Anda saat ini yang sama-sama percaya, kamu bisa saling membaptis. Bagaimana kalau sendirian, Doni? Ya. Maksudnya
beberapa orang itu benar-benar sendirian dan tidak memiliki sesama orang percaya di lokasinya. Sebenarnya ada sejumlah besar orang yang sendirian. Bahkan mereka tidak punya keluarga sebagai tempat untuk berbagi. Mereka benar-benar berjalan sendirian. Ya, tapi orang-orang percaya yang sendirian ini di dalam hati Yahwa adalah sangat berharga, sama seperti orang banyak kan? Ya, sangat benar. Nah, jika Anda benar-benar sendirian, tidak ada mandat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa baptisan harus dilakukan oleh orang lain. Kalau perlu, Anda bisa berdoa dan mengatakan, saya menerima baptisan ini dalam nama Yahusua. Dan Anda bisa mencelupkan dirimu sendiri. Intinya adalah dibaptis dalam nama Yahusua dan dengan iman dalam darahnya. Itulah yang terpenting, bukan siapa yang melakukannya. Oke. Tahu nggak Doni, ada satu lagi nih ya, yang saya rasa harus kita buka di sini, yaitu bahwa baptisan itu sendiri telah berubah sejak zaman para rasul. Maksudnya bagaimana ini? Nah, begini nih Doni. Banyak gereja sekarang membaptis orang-orang ke dalam denominasi mereka atau persekutuan mereka yang spesifik. Ada sekumpulan keyakinan yang harus diterima oleh seseorang sebelum pendeta tersebut membaptisnya. Nah, di sini mereka tidak dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Demikianlah kata mereka. Dan sebaliknya nih Doni ya, mereka dibaptiskan ke komunitas iman tertentu dengan keyakinan doktrin spesifik yang ada pada denominasi tersebut. Wah, itu poin yang bagus, Mario. Ya, Karena setiap denominasi yang terorganisir memiliki beberapa kesalahan dan ini yang paling penting, denominasi yang terorganisir telah menolak beberapa terang yang baru. Orang-orang percaya yang tulus tidak akan mau dibaptis masuk ke dalam denominasi seperti ini. Karena mereka harus menerima beberapa keyakinan yang salah. Oke, sekarang apa pertanyaan selanjutnya? baik. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Galina di Usuris. Saya nggak yakin siapakah saya mengucapkan dengan benar, tapi ini ya ngomong-ngomong ya, ini di Rusia Timur. Nah, dia berkata seperti ini, kata Galina ya. Pada hari Sabat, suami saya dan saya telah membaca berbagai artikel di situs Anda dengan seksama. Kami benar-benar diberkati dengan apa yang sedang kami pelajari. Tapi harus saya katakan bahwa beberapa di antaranya cukup mengejutkan dan ada banyak hal yang sangat berbeda dari apa yang saya dengar di gereja. Bisa tolong dijelaskan bagaimana Anda sampai pada kesimpulan itu? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus, Don Ya. ya. Ada sejumlah kepercayaan yang dimiliki WLC yang cukup unik dalam kekristenan. Nah, ini adalah pertanyaan yang jujur. Galina, WLC menentukan apa yang benar dengan menggunakan aturan. Ya, kami sebut sebagai bobot bukti. Alkitab adalah sebuah buku besar. Walaupun dicetak di atas kertas yang paling tipis, Alkitab saya masih tetap terdiri dari ribuan halaman. Ada banyak informasi di sana, terdiri dari banyak pasal yang berbeda-beda. Dan jujur saja, siapapun bisa membuktikan hampir apapun yang mereka inginkan dari Alkitab. Yang harus mereka lakukan hanyalah dengan menunjukkan bukti ayat. Anda benar, Doni. Dan orang melakukannya setiap saat. Mereka yang percaya pada neraka yang selalu menyala mengutip kitab suci untuk membuktikannya. Dan pada saat yang sama pula nih Doni ya, mereka yang percaya pada jiwa yang tertidur mengutip bagian Alkitab lainnya untuk membuktikan bahwa saat kematian, roh tidak pergi ke sorga, tapi tidur di dalam kuburan sampai kedatangan yang kedua. Ya, itulah teknik pembuktian ayat. Itu mengambil sebuah ayat tunggal dan menggunakannya untuk membenarkan sebuah keyakinan dengan mengabaikan pasal-pasal lain yang membicarakan perihal yang sama. Dan Anda benar-benar bisa membuktikan banyak hal dengan cara seperti itu. Namun persoalan terbesar dengan mencoba menetapkan doktrin dengan cara seperti itu adalah bahwa ayat-ayat semacam itu biasanya digunakan di luar konteks. Dan itulah sebabnya ada begitu banyak ya, banyak keyakinan dan doktrin yang berbeda dalam dunia Kristen. Ya, tapi mengutip ayat di luar konteksnya, memanipulasinya, memutarbalikannya untuk mendukung apa yang ingin Anda katakan adalah bukan cara untuk mendapatkan kebenaran. Nah, jadi gimana dong caranya, Don? Oke, jika kamu menggunakan aturan bobot bukti, kamu mengumpulkan semua bagian dalam Alkitab yang membahas topik tertentu. Kamu mempelajari setiap konteks dengan teliti. Jangan mengabaikan ayat lain di sekitarnya. Dan kemudian kamu akan melihat dengan jelas buktinya mengarah kemana. Jika sebuah ayat tidak jelas, lihatlah arti kata itu. Gunakan waktumu. Hati-hati. Asalkan Anda mau mengambil setiap ayat berdasarkan topiknya masing-masing dan mempelajarinya sesuai konteksnya, maka Roh Kudus akan mengarahkan pikiran Anda ke sebuah kesimpulan yang benar. Aku suka itu. Dan inilah metode penelaan Alkitab yang Alkitabiah. Yesaya 28 ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini, Doni. Sebab aturan harus berada di atas aturan, ayat di atas ayat, baris di atas baris, di sini sebagian dan di sana sebagian. Jadi ini menggambarkan pengumpulan informasi, mempelajarinya dalam konteks, dan melihat di mana letak bobot buktinya. Ya,
Ada prinsip Alkitab lain yang penting untuk diingat. Prinsip ini disebutkan dalam kitab Ulangan, Bilangan, dan juga Injil Matius. Apa itu, Doni? Atas keterangan 2 atau 3 saksi, sebuah perkara menjadi tidak disangsikan. Baik, itu dia ya. Itu akan membantu kita untuk tidak menggunakan sebuah ayat tunggal di luar dari konteksnya. Ya, benar. Nah, baik, WLC senang mendengar umpan balik dari Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, Anda bisa mengakses website kami di world/chance.com. Kemudian klik ikon Contact Us dan tulis tanggapan Anda. Mungkin kami tidak dapat menjawab semua pertanyaan saat siaran, tapi kami akan menuliskannya pada segmen tanya jawab di website kami. Jadi sekali lagi, di world/chance.com. Kami ingin mendengar dari Anda. Ini adalah Elohim Karaf dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Hari itu adalah hari yang panjang. Ada begitu banyak orang yang berkumpul. Sungguh sangat menarik untuk melihat orang-orang yang disembuhkan. Dan yang lebih menarik lagi adalah mendengar kata-kata dorongan yang indah yang keluar dari bibir Sang Juru Selamat. Pada akhirnya Yahusua dan para murid masuk ke dalam sebuah perahu. Sang Juru Selamat begitu kelelahan. Dia berbaring di lantai perahu itu dan langsung tertidur pulas. Awalnya itu adalah perjalanan yang nyaman melalui danau yang tenang. Sinar mentari yang sudah mulai terbenam bersinar seperti berlian di atas riak kecil air ketika para murid dengan tenang membicarakan apa yang mereka telah lihat dan pelajari hari itu. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba sebuah badai yang tak terduga datang menerpa. Para nelayan ulung itu dengan tenang mendayung perahu mereka, meyakinkan kepada mereka yang bukan nelayan bahwa mereka akan bisa melewati situasi yang buruk itu. Tapi kemudian terlihat bahwa mereka tidak sanggup. Kilat selalu menyambar di atas air menghujam seperti pedang yang bersinar dan berbahaya. Angin menderu sangat menakutkan dan berembus kuat menerpa ombak dan orang-orang yang sedang ketakutan itu. Melalui situasi seperti ini, Yahusua tertidur. Dia sudah bekerja keras melakukan kehendak Bapaknya sepanjang hari. Jadi sekalipun perahu berguncang dengan keras dan semburan air menerpanya, itu tidak sanggup membangunkannya. Para murid telah melakukan yang terbaik, tapi itu belum cukup dan mereka menyadarinya. Tanpa pertolongan ilahi, mereka semua akan tenggelam. Akhirnya dalam keputusasaan mereka menjerit di dalam badai yang gelap itu. Tuhan, selamatkan kami, kita binasa. Ini adalah sebuah doa yang akan selalu mendapatkan jawaban yang cepat. Ketika angin, ombak, guntur, dan petir tidak sanggup untuk membangunkan Sang Juru Selamat, seruan dalam keputusasaan bisa melakukannya. Dia bangun dan dengan tetap percaya kepada Bapaknya seperti biasa, dengan tenang dia berkata, "Diam, tenanglah." Mazmur 34 menyatakan, orang benar berseru dan Yahwa mendengar, dan Dia menyelamatkan mereka dari segala kesesakan mereka. Apakah Anda butuh pertolongan? Berserulah kepadanya. Dia akan mendengar dan akan menjawab Anda. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Saya sangat menikmati program ini. Tahu nggak, Don? Tadi kamu membuatku sedikit terkejut loh. Oh ya? Iya, saat kamu mengatakan memusatkan perhatian khusus pada Juru Selamat. Pada dasarnya adalah penyembahan berhala. Oke, maaf. Ya, sekarang saya mengerti apa maksudmu. Yahusua datang untuk mengungkapkan Sang Bapa, tapi kita terlalu fokus kepada Sang Anak sampai kita lupa faktanya. Ya, dengar. Kalau kamu ingin tahu seperti apakah kedalaman hati Yahwa yang sebenarnya, di dalam lubuk hatinya yang terdalam yang perlu kamu lakukan adalah cukup dengan membaca kitab 1 Korintus 13. Dan jangan lupa, ganti setiap kata kasih dengan nama Yahwa. Oke. Dengarkan. Yahwa itu sabar. Mhm. Yahwa itu murah hati. Yap. Yahwa tidak cemburu. Oke. Yahwa tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Benar. Yahwa tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Iya. Yahwa tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Baik. Yahwa tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Oke. Yahwa menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Yahwa tidak pernah gagal. Jelas. Sangat indah ya. Baiklah, tapi yakinlah hal ini tidak bisa berlaku untuk saya. Apa yang terjadi jika masing-masing dari kita, kamu,
Saya dan juga para pendengar Anda sekalian membaca bagian-bagian ini tetapi bukan dengan menggunakan nama Yahwa, tapi menggunakan nama sendiri. Saya tidak bisa membayangkan itu ya Doni ya, akan terdengar sama atau menjadi sebuah pernyataan yang benar. Oke, tapi boleh dicoba. Baik. Oke, ayo kita coba ya. Doni itu sabar. Ya. Doni itu bermurah hati. Oke, Doni tidak cemburu. Oh, tidak. Doni tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke. Doni tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Waduh. Doni tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Doni tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Doni menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Doni tidak pernah gagal. Wah, kayaknya tidak cocok ya? Kayaknya nggak cocok. Kamu gimana? Iya benar, saya pun juga tidak ya. Nah faktanya nih ya, itu membuatku merasa tidak pantas loh Don. Iya. Karena saya pun juga sering gagal. Sama, tapi yang bagusnya adalah kita bisa mempercayai Bapa Surgawi kita. Kita hidup di akhir zaman. Tidak mungkin kita bisa siap sendiri. Namun melalui kepercayaan akan kebaikan dan kasih Yahwa, kita dapat mempercayai Dia untuk mempersiapkan kita. Dan itulah yang saya inginkan semua orang terima hari ini. Tidak masalah apa yang telah Anda lakukan. Tidak masalah kesalahan apa yang Anda telah perbuat. Atau kebohongan apa yang Anda yakini. Yang penting adalah bahwa Bapa mengasihi Anda dan Dia akan menyiapkan segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk menjadi siap. Dan ini sudah waktunya untuk bersiap-siap Don ya. Oke. Nah, ketegangan di Timur Tengah telah menyebar ke Eropa dengan masuknya imigran Muslim. Banyak dari mereka yang tidak menghargai hak asasi orang-orang Eropa untuk memiliki keyakinan yang berbeda. Terlebih lagi tindakan Paus secara jelas telah diatur agar menempatkan dia pada posisi yang tepat untuk menjadi pilihan logis untuk bertindak sebagai wakil umat manusia dan pemimpin spiritual. Tahu nggak Mario? Bahwa Paus dan Patriark Ortodoks Rusia bertemu di Kuba sesaat sebelum sang Patriark pergi ke Antartika. Saya nggak tahu sih ya. Itu membuatmu memikirkannya kan? Iya, tapi satu hal yang pasti, dia akan segera diangkat ke posisi yang lebih kuat dan berpengaruh dibanding yang dimilikinya saat ini Mario. Nah, kalau ini sampai terjadi, itu artinya nubuatan Wahyu akan digenapi dalam suksesi yang sangat cepat. Oke. Dalam Wahyu 8 dan 9 mengungkapkan bahwa di masa depan, setan akan terlihat seperti alien dan akan menguasai bumi. Dalam kepanikan yang pasti akan terjadi, Paus akan menjadi pilihan logis untuk menegosiasikan sebuah perjanjian damai antara apa yang disebut alien dan penduduk bumi. Selama masa ini, semua orang yang berdiri kokoh di atas kebenaran dan menolak berkompromi akan menghadapi penganiayaan. Nah, sekarang saatnya untuk berjaga-jaga. Sekarang adalah waktu untuk berserah penuh. Sekaranglah waktunya untuk mengenal Yahwa dengan baik sehingga Anda bisa menolak bukti dari indera Anda dan berpegang pada Alkitab dan Alkitab saja. Jadi hidup beriman dan yakin harus menjadi sebuah kebiasaan. Hanya jika kita membiasakan diri dari sekarang, barulah nanti kita akan sanggup bertahan dengan iman. Ya, benar. Tampaknya kita sudah sampai di penghujung acara untuk hari ini. Kembalilah lagi bersama kami besok pendengar. Misi kami adalah untuk memperingatkan dunia akan kedatangan Sang Juru Selamat yang tidak lama lagi. Dan pada saat bersamaan membantu Anda untuk mengenal Bapa dan Sang Anak dengan cara yang baru dan lebih dalam. Mereka mengasihi Anda dengan kasih yang hanya kekekalan yang dapat mengungkapkannya. Sampai bertemu besok, ingat, Yahwa mengasihimu dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.